Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang terbaru, CCTV bocor bantah pengakuan Yosef usai kejadian. Perhatikan perbedaan pakaian. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, masih menjadi misteri, namun temuan-temuan baru kembali ramai di publik. Baru-baru saja, beredar foto tangkapan layar CCTV yang memperlihatkan sesosok pria diduga saksi Yosef Hidayat tengah melintas di jalan di pagi hari saat pembunuhan terjadi, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dalam foto yang diunggah channel YouTube Misteri Mbak Suci itu tampak sang pria mengenakan topi, jaket merah, celana putih, sandal dan mengendarai motor Scoopy. Sosok ini tertangkap kamera milik warga Ciseti pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Jarak antara CCTV dengan TKP pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hanya memerlukan waktu maksimal 5 menit. Jika benar itu Yosef, maka dipastikan Yosef sudah berada di TKP pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Namun menurut penuturan Rohman Hidayat dan Yosef di media, dia baru di TKP pukul 7.15. Berarti ada selisih waktu 20 menit. Keterangan Rohman pukul 6.58 Yosef saat itu di Cijengkol telpon Cadi janjian golf. Sedang jam 6.50 sudah di Ciseti. Pukul 7.30 Yosef temui Pak Ujang, berarti ada waktu lama di dalam TKP, tulis channel YouTube Misteri Mbak Suci atas temuan ini. Selain perbedaan waktu CCTV dan pengakuan Yosef, ada juga perbedaan pakaian yang dikenakan. Tangkapan layar CCTV diduga Yosef viral di media sosial. Ada perbedaan di pakaian Yosef di hari kejadian. Di CCTV tampak Yosef mengenakan celana putih, namun dari video dan foto yang diambil seusai kejadian, Yosef tampak mengenakan celana abu-abu. Selain itu, Yosef mengaku heran dengan beredarnya foto CCTV tersebut. "Oh iya, saya juga merasa heran, kok bisa tersiar, CCTV kok bisa sampai bocor itu," kaya Yosef dikutip dari tayangan YouTube Koin 1077. Menurut Yosef, CCTV itu ranah penyidik, dan dia kurang mengetahui hal itu. Dengan beredarnya CCTV ini, menurutnya telah melanggar kode etik, berarti sudah melanggar kode etik itu. Itu harus lebih ini kan penyidik. Itu yang saya heran, kenapa bisa bocor begitu, tuturnya. Saat ditanyakan apakah benar sosok di foto itu dia, Yosef enggan memastikan. "Saya gak berani bicara ya atau tidak. Itu ranah penyidik. Saya tidak bisa mengungkapkan masalah itu," paparnya. Meski tak mengiyakan mengenai sosok itu, Yosef justru mengungkap fakta adanya perbedaan pakaian yang dikenakan dengan yang ada di foto itu. Seperti diketahui, dari foto CCTV itu terlihat Yosef mengenakan celana putih, sementara yang terungkap di media setelah kejadian, Yosef memakai celana abu-abu. Benarkah Yosef berganti pakaian saat itu? Yosef tidak membantahnya. Tangkapan layar CCTV diduga Yosef viral di media sosial. Ada perbedaan di pakaian Yosef di hari kejadian. Diakuinya, setelah terungkapnya kasus itu, dia langsung diperiksa di Polsek Jalan Cagak. Dalam pemeriksaan itu terungkap adanya noda darah di dekat kancing kaos dan celana. Kebetulan waktu itu kita tidak terasa. Dalam pemeriksaan kita tidak sadar pada waktu itu. Di situ ada sedikit noda dekat kancing. Terus di bawahnya ada setitik noda juga di celana, katanya. Temuan itu pun membuat polisi menyita kaos dan celana Yosef sebagai bukti pembanding. Dan saat itu pun dia harus berganti pakaian di Polsek. Kita di foto itu langsung dibuka di kantor polisi. Celana itu diganti di kantor polisi, di Polsek Jalan Cagak, disaksikan penyidik. Kata Pak Mul, "Ini bukan alat bukti, tapi ini hanya pembanding. Karena alat bukti alat yang dipakai pelaku," katanya. Setelah pakaiannya dibawa polisi, Yosef dipinjami kaos putih dan celana oleh sang adik, Mulyana. "Saya gak pulang lagi, sudah tidak bisa masuk ke rumah. Makanya baju-baju itu bukan punya bapak. Termasuk celana pinjam," katanya. Terkait banyaknya asumsi yang kembali menyudutkan dia, Yosef mengaku ikhlas. "Sekalipun banyak netizen membuat apapun kepada saya terima. Daripada saya menjelekkan orang lain lebih baik dijelekkan orang.
Nanti juga Allah akan membuktikan mana yang benar atau yang salah. Kepada polisi, jaksa bisa berbohong. Tapi nanti di pengadilan tidak ada yang bisa berbohong, pungkasnya. Menjelang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diungkap polisi, saksi Yosef Hidayah terus berkoar. Terbaru suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu ini menyerang saudara iparnya, Lilis. Yosef menyebut Lilis Sulastri yang merupakan saudara kandung Tuti Suhartini telah berbohong. Ini terkait pengakuan Lilis saat hari kejadian pembunuhan Tuti dan Amel pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di medsos, Lilis mengaku sebelum masuk datang ke lokasi kejadian, Yosef meminta keponakannya, Muhammad Ramdanu alias Danu untuk masuk ke rumahnya. Waktu pagi, hari Rabu, Danu itu ditelepon Yosef. Suruh ke sana, masuk rumah, pas ngeliat rumahnya berantakan. Yosef itu yang nyuruh, ucap Lilis. Pengakuan Lilis itu pun langsung ditanggapi keras Yosef. Saya tidak telepon Danu. Bohong, itu dia berbuat bohong. Sangat bohong besar, dusta itu, ucap Yosef dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Yosef memastikan sangat ingat saat itu. Jangankan kepada Danu, kepada Pak Mulyana adiknya, aja gak pernah saya hubungi, katanya. Menurut Yosef, pernyataan Lilis itu berasal dari pengakuan Danu. Lilis juga tidak tahu yang sebenarnya. Makanya banyak kesaksian-kesaksian palsu, banyak berita dari seorang Danu. Di depan Ibu Kapolres langsung itu, ujarnya. Disinggung tentang kabar bahwa dia sempat menyiram TKP dengan air dalam ember yang diduga untuk menghilangkan jejak, Yosef pun membantahnya. Itu berita, maaf sangat bertentangan dengan yang sebenarnya. Itu opini liar, saya tidak sama sekali melakukan seperti itu, tegasnya. Mengenai kabar dia datang ke lokasi tanpa membawa motor pun dianggap keliru. Dia pastikan pagi itu dia datang menggunakan motor. Dengan kejadian ini semoga cepat berlalu, cepat selesai. Siapapun pelakunya dihukum seberat-beratnya, tukasnya. Curiga 4 orang terkait kasus yang telah melenyapkan istri dan anaknya. Yosef membongkar perilaku aneh 4 orang yang sebelumnya menjadi karyawan di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Mereka adalah Wahyu, Kepala SMK Bina Prestasi Nasional, Muhammad Ramdanu alias Danu, Kosasih, dan Opik. Keempatnya belum pernah mengucapkan bela sungkawa kepada dia atas meninggalnya Tuti dan Amel yang sebelumnya menjadi pimpinannya. Betul, semua timnya itu, Danu, Wahyu, Kosasih, Opik tidak pernah datang sampai sekarang, kata Yosef di channel yang sama. Khusus untuk Wahyu, Yosef mengaku bingung dengan sikapnya yang seolah-olah takut padanya. Dia pun menuntut pertanggungjawaban Wahyu. Saya lebih bingung, kenapa Wahyu takut sama saya? Dia itu sebagai kasek, harus mempertanggungjawabkan atas segala pertanggungjawabannya. Dari kejadian ini, saya diminta pokoknya Pak Wahyu terlibat atau tidak terlibat harus ada rasa tanggung jawab dulu. Kenapa harus takut sama saya, katanya. Yosef juga mengungkap kecurigaan dari saat Wahyu, Danu, Kosasih dan Opik bersama-sama sebelum kejadian, karena itu dia pun menjulukinya sebagai tim. Terakhir juga hari Senin, mereka berempat, Danu, Wahyu, Kosasih dan Opik. Sekitar jam 10.30 jam 11-an lah, ungkapnya. Sekian informasi dari kami semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.